Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Denny Wahyu Kurniawan. Ini kita udah lama nih nggak bikin video. Sekarang mau bikin video tentang respon terhadap berbagai macam pertanyaan, terutama yang terkait dengan membawa keluarga ke luar negeri, ke Australia ya, bagi mahasiswa PhD. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih. Ini saya sama istri saya, Mbak Diah. Bukan Mbak Diah, Teh Diah. Oke, ini pertanyaannya tuh yang paling banyak itu terkait dengan adaptasi anak ya, adaptasi anak untuk sekolah di Australia bagaimana katanya. Banyak yang bertanya itu kalau anak belum belum bisa bahasa Inggris gitu, pengalamannya kalau di sekolah kayak gimana, susah apa enggak, terus penyesuaiannya seperti apa yang harus dilakukan mungkin sebelum berangkat gitu ya. Nah itu tuh pertanyaan pertama, atau kita jawab tuh gimana tuh? Bahasa Inggris dulu. Jadi yang bahasa Inggris, kalau pengalaman kita karena anaknya sudah ngomong bahasa Inggris dari Indonesia, jadi tidak ada masalah. Jadi kesini serasa pulang kampung ya. Yang rumah kan si kembar, Si kembar sih, si kembar. Ali rada bermasalah karena ada gap bahasa ya. Tapi bisa catch up. Anak masih cepet ya. Yang penting kita yakin aja anak. Pokoknya gini, anak itu punya kemampuan adaptasi yang lebih baik daripada sama bapaknya. Jadi kitanya aja yang harus lepas. Pol gitu, lepas aja anaknya. Malah kalau kitanya khawatir, anaknya yang juga nanti tidak nyaman gitu, biasanya begitu. Jadi pada dasarnya kalau mau anaknya cepat adaptasi, mau biar anaknya cepat klop di sekolahnya, ibu bapaknya yang harus melepaskan diri dan melepaskan anaknya, jadi percaya sama anaknya gitu, kasih kepercayaan. Kasus kita sama Ali itu jadi sekolah itu jadi harus diganti dulu paradigma berpikirnya bahwa sekolah di sini seperti sekolah di Indonesia yang baru kelas 2 udah diajar aljabar ya, terus materinya berat. Tidak, di sini itu sekolahnya sampai kelas 2 SD ya, year 2 itu masih nyantai, serasa anak prep lah ya, walaupun memang udah agak serius. Dari prep tuh TKB aja kan sebelumnya udah dibahas, ngitung itu cuma sampai 20. Terus mereka yang penting baca itu bisa membedakan mana jilid, bagaimana bacanya, terbalik atau tidak, baca itu dari depan ke belakang. Udah gitu. Nggak Mungkin mesti jangan dulu tuh ke bahasa dulu lah tadi. bahasa. Anak itu kan kita punya pengalaman tuh anak SD dan anak masuk SMP sekarang satu. Itu maksudnya di sekolah tuh sekarang ada yang nanya tuh, ada syaratnya harus bisa bahasa Inggris? Oh tidak. Terus apakah mereka nanti di sekolah itu ada bantuan atau gimana? Oh ya, jadi kan tergantung sekolahnya. Terus biasanya sekolah itu mengakses dulu anaknya, dinilai dulu anaknya memang benar-benar butuh bantuan untuk bisa catch up di pelajaran yang memang berbahasa Inggris ini atau tidak. Nah, kalau misalkan dilihat anaknya itu butuh bantuan, di sini itu ada yang namanya guru EALD tuh English as language. Pokoknya asisten. Pokoknya kalau EALD teh English as different language. Ya itulah pokoknya ya, dia itu tugasnya, beliau ya, guru-guru EALD itu tugasnya itu untuk mengasistensi anak-anak yang bahasa Inggris itu bukan bahasa pertama. Jadi biasanya ada sekolah, program sekolah itu misalkan anaknya yang ini butuh asistensi English as additional language or dialect. Nah, jadi misalkan si anaknya itu benar-benar belum sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Nah, nanti ada pelajaran tambahan dari guru EALD ini, diajarkan bahasa Inggris yang bisa anak itu cepat menyerap ya. Saya juga nggak tahu misalkan detailnya itu di sekolah belajarnya gimana.
Cuma pengalaman kita sama Ali yang paling gede, ketika dia masuk SMP, ternyata bahasa Inggrisnya itu tidak mencukupi untuk standar SMP. Nah, di SMP pun, yang udahnya level SMP, itu ada kelas khusus untuk tambahan bahasa Inggris. Kalau di sekolahnya Ali itu ada fokus English 1, ada intensive language 2. Nah, untuk pertama itu dia masuk 2 kelas itu tuh, yang intensif sama fokus. Nah, yang fokus ini lebih lebih ringan dibanding yang intensif. Yang intensif ini benar-benar bantuan intensif total untuk anak yang bahasa Inggris itu bukan bahasa pertamanya. Dan itu hanya 2 term ya. Berarti berapa? 1 semester. Setelah itu ketika anaknya sudah dianggap bisa cukup catch up bahasa Inggrisnya, ya udah stop. Di term 3 atau di semester kedua selanjutnya dia udah nggak ikut lagi, udah aja ikut yang di fokus Berarti English. sekolah tuh ngasih bantuan juga Iya, kan? jadi bantuan ada bantuan dari sekolah. dan nggak jadi syarat kan? Nggak, Kalau nggak. anak ini masuk ke sini harus bisa bahasa Harus Inggris. berarti itu Ya, tidak nggak. jadi Jadi syarat. kalaupun misalkan masih belum bisa itu tetap Nggak bisa. apa-apa. Dan kalau misalkan nanti khawatir misalkan ngaruh nggak ke nilainya, jadi untuk saya nggak tahu ya kasus SMP, cuma kalau di SD itu kalau misalkan kita masukkan anak baru 1 tahun di sini, malah kalau mungkin sekolah di sekolah Australianya itu baru 1 tahun atau di bawah 1 tahun, itu nanti rapotnya itu statusnya nilainya itu bukan ABC yang seperti yang lainnya, tapi NNNN. Jadi dianggap bahwa anaknya itu bukan belum pantas ya. Iya sih, belum bisa diakses, belum bisa diberikan nilai. Alasannya itu katanya nggak fair. Dia baru sekolah di sini setahun, tapi udah langsung dikasih nilai apa-apa. Jadi N aja gitu. Dan itu jangan khawatir, di sini tuh nilai C itu udah bagus. Jadi untuk orang-orang Indonesia yang biasa ngejarnya A, B ya, wah gimana nih anak saya kok dapet C. Jadi C itu adalah nilai standar. Kalau kita KKM. Jadi kalau anaknya itu dapat C, berarti itu udah bagus. Anaknya itu udah memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh pendidikan di sekolahnya lah, misalkan pemerintah lah gitu kalau di sini ya. Itu udah cukup. Nah, kalau dia bisa sampai B sampai A itu luar biasa. Jadi tenang aja, dan anak juga nggak di sini tuh tidak didiskriminasi karena prestasinya ya. Anak itu yang penting kamu untuk datang ke sekolah, ikut proses belajar, itu udah diapresiasi. Bahkan kalaupun nggak pernah absen itu kan Nggak, pengalaman kita anak yang pertama karena dia absennya 95% ya, pokoknya di atas 95%, enggak, statusnya itu 100% kalau di kantor. Jadi dapat karena nggak pernah izin, dia cuma pernah sakit waktu itu 2 kali. 2 hari aja itu dikasih apresiasi. Bentuknya apa? Diajak jalan-jalan akhir tahun. Nah, ini ada kaitannya juga nih, pertanyaannya itu ada yang tanya, kalau anaknya usia 6 tahun terus ternyata dia belum bisa baca tulis, katanya masuk prep itu gimana? Kata di Indonesia cuma mau belajar Bimba aja. Bimba aja, tenanglah. Di sini itu ya anak-anak yang penting dia happy belajar di sekolah. Jadi bahkan sampai kelas 1 pun dia belum bisa baca, itu nggak masalah. Apalagi kan di sini pronunciation alfabetnya beda ya sama di Indonesia. Nah, kalau dia nggak bisa baca tuh nggak apa-apa. Nanti mereka tuh pasti, yang penting anak itu mudeng konsep. Misalkan diceritakan sama guru kan, misalkan storytelling. Nah, anak itu ngerti merunutkan cerita. Misal nih si Fakih pernah gurunya ngasih reportnya, terus ya dia itu bisa merunutkan cerita. Jadi gurunya bercerita terus dikasih kayak kotak-kotak gambar gitu ditempel, jadi abis dari sini kemana. Nah, jadi lebih fokus ke dia ngerti logikanya kemana, ceritanya alurnya kemana, nggak gitu. Jadi kalau baca pun itu nggak, mereka belajar paling ada PR juga, apalah PR itu lah ya. Jadi tidak harus bisa nulis baca, itu pelan-pelan. Mereka tuh belajar nulis. Nggak jadi syarat. Kelas 1 itu baru belajar nulis rapi. Itu pun bukunya beda ya, kayak di Indonesia. Jadi bukunya ada khusus sendiri buat kelas 1. Mana ya, ada nggak contohnya? Pokoknya ada. Jadi dia belajar nulis, dari satu kata ke satu kata itu harus satu jari gitu, baru belajar nulis gitu.
Dan kalau salah pun nulisnya, yang penting tujuannya benar, misalkan difficult, misalkan susah, difficult. Dia tulisnya itu nggak difficult, bener pun nggak apa-apa gitu. Kayak misalkan terakhir tuh si Pakih di fotonya because nulisnya. Terus dia nulisnya nggak pas gitu, tapi maksud dia itu because, it's okay gitu, nggak masalah, nggak ribet sih ya, kecuali mungkin nanti kelas 3 lebih serius lagi. Dan jadi pelajarannya itu fokusnya ini nih. Jadi jangan pernah berpikir, apalagi misalkan matematikanya kurang apa gimana gitu, jangan khawatir, nanti di sini itu pelan-pelan kok belajarnya. Dan belajarnya juga masih yang kalau yang matematika itu kelas 1 sama TKB itu masih yang bentuknya misalkan pakai apel gitu, pakai jeruk, terus logikanya yang dibangun. Bahkan yang angka 0 itu harus jadi kita pernah dapat PR itu anak-anak tambah dan kurang pakai 0. Jadi di Indonesia kan jarang ya. Padahal itu tuh kan sebenarnya membangun logika ya. Kalau misalkan 149 ditambah 0 sama dengan, nah harus dijawab kan. Berarti 0 ini tuh kan itu kan cara lebih membangun cara berpikir ya. Terus di sini tuh ditekankannya tuh baca literasi, literatur. Jadi baca aja. Kalau matematika tuh sebenarnya ya bisa sih, tapi nggak jadi fokus. Yang penting literasinya. Jadi mau baca dulu, biarpun bacanya nggak bisa baca-baca kayak Indonesia ya, anak 3 tahun udah harus pinter baca. Tapi minimal dia ngerti baca, cerita, jadi kita harus membacakan begini-begini gitu alur ceritanya. Fokusnya di situ sih, nggak bisa baca nggak apa-apa. Jadi kalau anaknya belum bisa apa-apa di sini masuk sekolah, tenanglah ibu-ibu. Tidak harus khawatir, karena gurunya juga tidak menuntut apa-apa, sekolahnya nggak nuntut apa-apa. Yang penting rajin masuk sekolah, ikut pelajaran, ikut jadwal sekolah, udah Ya. Makan pulang. Jadi sekolah akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan anaknya. kemampuan anak gitu. Tenanglah itu. Nah, ini ada pertanyaan lain itu apa ya? Ini sekolah berkebutuhan khusus. Ada nggak di sini? Kalau satu sekolah berkebutuhan khusus yang kita temui dekat rumah ya, ada satu di Karabi sini, special school. Itu ada sekolah berkebutuhan khusus ya, ada. Tapi memang tidak di setiap suburb itu ada gitu ya. Jadi daerah-daerah tertentu yang ada special schoolnya. Nah, biasanya lokasinya dekat-dekat kota ya, dekat-dekat city council dan sekitarannya lah. Itu tergantung, bisa dicari nanti gitu kan. Nah, tapi di sekolah biasa pun, di sekolah umum, karena di sini mah inklusif ya. Jadi biasanya ada program untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Apalagi misalkan di sekolah tersebut, apalagi kalau misal di sekolah tersebut juga ada program pendidikan berkebutuhan khususnya. Misalkan di sekolah anak saya di high schoolnya itu tidak ada special education yang khusus gitu ya, menangani soal itu, nggak ada. Tapi di sekolah lain dia punya program yang memang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kita nanti bisa, kalau misalnya kita punya anak berkebutuhan khusus, kita bisa tuh walaupun tidak sesuai catchment-nya, daftar ke situ dengan alasan kita punya catchment nih, kita punya kondisi seperti ini, anaknya begini-begini, walaupun di luar catchment, tapi kita pengen ke sekolah Anda karena Anda punya program ini, nah itu. Jadi, dan di sini juga persebaran sekolah banyak ya. Kalau sekolah state school itu banyak, jadi nggak usah khawatir, wah bingung anak saya kemana. Ada kok gitu ya, nggak susah, jauh iya, tapi masih bisa dijangkau lah, masih masuk akal untuknya, masih bisa gitu dijangkau. Dan biasanya kualitasnya kalau sekolah negeri itu standar gitu ya, di antara satu sekolah dengan sekolah yang lain tuh nggak terlalu jauh berbeda. Jadi sekolah favorit tuh di sini mah ya ada sih, tapi bukan vibe-nya tidak seperti di Indonesia ya. Sekolah favorit tuh di sini tuh yang misalkan di sekolahnya Ali tuh dia kelebihannya di rugby gitu kan.
Ya itu favorit itu karena di situ ada program high performance buat rugby gitu, netball, rugby, olahraga. Itu kelebihannya. Tapi soal akademik mah ya rata-rata standar semua sama. Akademik mah standarnya mereka punya standar yang sama sih ya. Jadi terus sekolahnya kan gurunya juga ya tidak mudah lah jadi guru di sini. Jadi kualitas gurunya juga menunjang kurikulum yang diberikan, jadi nggak usah khawatir gitu. Oke, mungkin itu dulu nih untuk yang sesi ini ya terkait dengan penyesuaian anak di sekolah. Ini kita lanjut ke bagian selanjutnya di video yang lain terkait dengan masalah duit nih, masalah keuangan. Salah keuangan. Ini dulu selesai dulu. Ya.